eh waktu aku hamil 2 bulan, Zack jatuh. Dia di Bali, berbulan-bulan dia nggak pulang. Tiba-tiba ada seseorang yang kasih tahu ke aku kalau dia itu lagi sama perempuan di Bali. Kayak aku aja sekarang merinding. I could be the best thing in your life. Let's take a drive, take a drive. Hai bro and sis, sobat selebgut. Nafa Urbach menceritakan momen perselingkuhan Zack Lee yang berujung pada perceraiannya. Ia mengaku ingin mengungkapkan pengalaman rohani yang dialaminya yang membuat dia sadar dan semakin dekat dengan Sang Pencipta. Alasan inilah yang membuat ia secara terang-terangan mengungkapkannya kepada publik baru-baru ini. Dan masa lalu yang kelam ini ia ceritakan sudah atas izin mantan suaminya, Zack Lee. Aku udah izin sama Zack dan aku bersyukur karena Zack mengizinkan untuk aku cerita tentang bagaimana Tuhan membentuk aku lewat kejatuhan dia. Jadi dia tidak ada keberatan karena Tuhan memproses kita lewat banyak sekali cara. Salah satunya dengan cara Zack harus jatuh pada saat itu. Nah, memang sebelumnya Zack itu suka doa guys sama Tuhan, bilang, "Bo, jangan aku aja yang ngalamin engkau Tuhan, tapi bagaimana caranya supaya Nafa juga tetap ngalami engkau. Dia kenal engkau lebih dulu, tapi dia belum mengalami engkau." Kisruh rumah tangganya dengan Zack Lee berawal saat ia sedang hamil 2 bulan. Keretakan itu terus bergulir hingga tak ada lagi kedamaian di antara keduanya. Waktu aku hamil 2 bulan, Zack jatuh. Jadi Zack jatuh pada saat aku hamil 2 bulan. Jadi pas waktu aku hamil 2 bulan itu, si Zack itu jatuh. Jatuh yang seperti apa sih kak? Jatuhnya tuh seperti ini. Jadi pas waktu itu kan, aku kan nggak kerja, Zack juga nggak kerja. Terus aku punya investasi tuh banyak gitu kan. Aku punya tanah di Magelang, aku punya mobil gitu. Lama-lama investasinya tuh dijual. Aku nggak mau investasi aku tuh dijual terus gitu kan. Dan akhirnya Zack dibikinin perusahaan sama papahnya, yaitu perusahaan daging. Dan aku tahu pada saat itu Zack itu tidak terbiasa kerja kantoran, sama sekali tidak terbiasa gitu. Dan pada saat itu aku tuh terlalu banyak menuntut dia supaya dia harus kerja. Sementara aku sebenarnya tahu bahwa panggilannya dia tuh sebenarnya tidak di situ, karena passionnya dia itu adalah di di pelayanan gitu. Tapi kan nggak mungkin juga pelayanan terus, kita kan butuh pemasukan juga. Nafa mengungkapkan bahwa akibat dirinya yang kerap menuntut hingga membuat Zack stres dan kembali ke lingkaran hitam yang sudah 6 tahun ditinggalkannya. Mungkin kayak pada saat itu dia dapat tekanan dari aku, dapat tekanan dari keluarganya juga, karena kalau keluarganya dia kan emang bisnis semuanya kan gitu. Tapi dianya sendiri mungkin tidak siap. Akhirnya pada saat itu, sampai akhirnya singkat cerita, dia stres banget. Ini gimana nih, kok Nafa udah terlalu banyak nuntut, dia nggak sabaran, which is yes. Aku banyak nuntut karena memang pada saat itu ya aku memang nuntut kamu kerja gitu. Dan aku tahu aku salah, dan aku tahu aku terlalu banyak nuntut dia dan membuat dia stres. Dan akhirnya kejatuhan dia itu cuman gara-gara wine doang. Nah, gara-gara dia cobain wine doang 1 gelas, akhirnya dia jatuh ke yang lainnya. Dari wine pergi lagi dugem-dugem apa segala macem, dan dari dugem-dugem itu dia pergi akhirnya jatuh ke perempuan gitu. Nah, pada saat itu kita pergilah ke Australia. Terus dia mulai nggak peduli sama aku. Terus tiba-tiba nanti dia kenalan sama cewek ini. Dan pada awal-awal dia jatuh, dia masih mengaku dosa sama aku.
Kayak pas waktu di Australia dia sempat ngaku bahwa dia jatuh sama perempuan gitu kan. Dan dia nangis, dia minta maaf, dia sujud di kaki aku. Cuman pas waktu itu aku belum ngalamin Tuhan guys, jadi aku marahnya bukan main gitu-gitu segala macem. Udah dong, akhirnya kayak dia merasa stres, pergilah dia ke Bali. Merasa permintaan maafnya ditolak mentah-mentah oleh Nafa, Zack lantas kabur ke Bali dan kembali jatuh ke pelukan wanita lain yang membuatnya benar-benar tergila-gila. Namun Nafa menuturkan dirinya tak menyalahkan wanita itu dan justru bersahabat baik dengannya sampai saat ini. Singkat cerita, dia di Bali berbulan-bulan dia nggak pulang. Tiba-tiba ada seseorang yang kasih tahu ke aku kalau dia itu lagi sama perempuan di Bali. Nah pas waktu aku dikasih tahu dia sama perempuan di Bali, itu tuh aku lagi di Permata Hijau dan aku tuh lagi mau ngambil ATM di bank. Itu selama 6 tahun aku sama Zack. Jadi 4 tahun aku pacaran, 2 tahun aku nikah. Jadi 4 tahun pacaran, terus 2 tahun menikah. Hidup benar-benar dalam Tuhan. Zack-nya juga luar biasa. Dan aku tidak pernah punya pikiran kalau Zack akan jatuh lagi, kalau Zack bakal berbuat dosa lagi. Aku tidak pernah berpikir kalau Zack bakal melakukan itu lagi. Bahkan Zack itu dulunya itu melihat perempuan lain aja tidak pernah sama sekali, karena dia bilang bahwa kalau aku sudah melihat orang perempuan lain dan aku menginginkannya, aku sebenarnya sudah berzina. Dia sangat mengerti itu, dan itu membuat aku bangganya luar biasa. Sampai suatu saat aku dengar bahwa dia sama perempuan dan aku ditunjukin fotonya, dikirimin ke aku, terus ada video yang ditunjukin ke aku. Itu dengkul aku detik itu juga gemeter, segemeter-gemeternya. Aku lagi hamil guys. Aku cuman aku nggak ngerti aku mau ngapain. Aku tidak tahu. Waktu itu tuh nafas aku udah nggak ngerti, tapi aku harus ambil duit. Akhirnya aku ambil duit. Terus waktu itu kan ada saudara aku namanya Bu. Aku nggak tahu nih aku mesti gimana. Ini kayaknya ini nggak akan mungkin terjadi. Ini nggak mungkin. Zack nggak akan mungkin selingkuh. Zack tuh nggak akan mungkin jatuh. Zack itu tidak akan mungkin ngehianatin aku. Dia nggak mungkin. Pokoknya nggak mungkin. Aku nggak akan percaya dan aku tidak percaya. Selama hamil, Nafa harus berjuang sendirian dan dirinya sempat depresi, tak menyangka suaminya akan kembali berkhianat bahkan meninggalkannya. Sampai akhirnya aku udah stres, aku udah gak tahu banget. Dan aku akhirnya pergi ke mentor aku, yaitu Bu Iin Cipto. Dan pada saat itu aku dianterin sama papanya Zack, sama mertua aku. Pergilah kita ke mentor, ya kan. Terus aku nangis. Terus aku bilang, Ibu, saya nggak percaya kenapa Zack bisa berselingkuh. Zack kan udah di mimbar, Zack udah khotbah, Zack udah ngerti firman Tuhan, Zack udah melayani, Zack nggak mungkin selingkuh, Zack nggak mungkin melakukan ini Bu, nggak mungkin. Terus tiba-tiba Bu Iin bilang gini, kalau Zack sudah pernah mengalami Tuhan, kamu pernah nggak ngalamin Tuhan? Terus aku jawab, aku belum pernah ngalamin Tuhan. Terus Ibu bilang ini waktunya. Ini waktunya di mana kamu mengalami Tuhan. Ini adalah jembatan di mana kamu akan ketemu Tuhan. Kamu adalah tentaranya. Kamu bisa, bilang gitu kan. Kamu pulang, kamu doa. Aku bingung kan. Aku disuruh pulang, aku disuruh doa. Sementara pada saat itu aku nggak tahu sama sekali doa yang seperti apa yang aku harus lakukan. Oke, tapi ini Zack memberikan benih yang luar biasa atas hidup aku. Jadi pada saat itu selama 6 tahun aku tahu bagaimana cara dia berdoa. Aku tahu bagaimana cara dia berpuasa. Aku tahu bagaimana cara dia menyembah Tuhan. Aku tahu bagaimana cara dia membaca Alkitab. Aku tahu bagaimana cara dia mempunyai api yang begitu luar biasa untuk Tuhan. Tapi aku salah berdoa guys.
Jadi pas waktu aku nyampe ke rumah, doaku seperti ini, Tuhan balikin Zack dalam nama Yesus, balikin Zack. Tuhan, aku mau minta sekarang juga Zack pulang dalam nama Yesus. Aku mohon kembalikan Zack padaku Tuhan, ampuni Tuhan, tolong balikin Zack padaku Tuhan. Putusin sama perempuan itu. Selama 4 hari berturut-turut aku berdoa seperti itu. Dan aku gak ngerasain apa-apa. Aku sama sekali gak ngerasain damai sejahtera, aku gak ngerasain. Terus aku happy juga gak ngerasain. Aku gak bisa tidur. Aku setiap hari cuman tidur sampai jam 5 pagi aku gak tidur. Aku nangis terus sampai 24 jam. Aku gak makan, aku gak peduli gimana, hey my baby gimana kabarnya, apa segala macam gitu. Merasa kehidupan rumah tangganya telah di ujung tanduk, Nafa memohon agar Zack dikembalikan ke pelukannya, namun hal itu tak berhasil. Hingga pada akhirnya, ia menyadari pelajaran berharga setelah kehilangan sang suami yang selama ini ia dambakan. Sampai suatu saat, aku lagi diem gitu, terus tiba-tiba tuh ada yang kayak ngebisikin aku. Dan aku waktu itu belum tahu kalau itu tuh Roh Kudus. Sekarang aku tahu setelah itu. Tiba-tiba aku lagi nangis-nangis, tiba-tiba ada yang ngomong kayak gini, kamu salah doa. Terus aku langsung, hah? Maksudnya salah doa gimana sih? Gitu kan. Terus aku bilang, maksudnya salah doa. Iya, terus dia bilang lagi di hati aku, kamu salah doa. Bukan seperti itu doanya. Terus habis itu aku mulai WhatsApp Ibu Iin lagi gitu kan. Ibu, aku emang harus doa seperti apa? Terus habis itu Ibu bilang, coba kamu tanya Roh Kudus. Baca aja dulu Alkitab. Baca dulu Alkitab. Baca dulu Alkitab, santai, tanya sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Aku tuh kayak nafsu gitu, pokoknya Zack harus balik, Zack harus balik, Zack harus pulang, Zack harus putus dari ceweknya. Pokoknya gak mau tahu yang di pikiran aku mau Zack kembali gitu. Padahal sebenarnya Tuhan maunya aku mau supaya aku mencintai Tuhan melebihi suamiku. Tuhan maunya aku mencari Tuhan melebihi aku mencari Zack. Makanya firman Tuhan kan bilang, carilah kerajaanku terlebih dahulu, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nafa menyadari bahwa momen perselingkuhan Zack Lee membuatnya lebih mengenal Tuhan dan menjadikan dirinya seperti saat ini. Singkat cerita, pada saat itu akhirnya 3 hari aku merenung, aku baca Alkitab, dan aku dapetin firman itu. Dan akhirnya aku dapat firman Tuhan di Matius 22 ayat 35-38 yang bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan juga dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Wow. For me, itu langsung aku garis bawahi dan aku benar-benar renungkan pada saat itu. Pada saat itu akhirnya aku doa lagi. Aku minta maaf karena aku salah doa. Tapi kayak di hati aku tuh aku tetap pengen doa buat Zack. Tetap balik nggak? Kayak antara diri aku sama Roh Kudus yang kasih tahu aku bukan itu gitu kan. Itu kayak peperangan gitu. Jadi kayak perang gitu, kayak aku maunya doanya si A, Roh Kudus maunya aku doanya seperti yang Roh Kudus kasih tahu gitu. Jadi kayak waktu itu aku tetap memaksain diri aku untuk doa seperti itu, nggak berhasil. Aku nggak dapat damai sejahtera. Sampai akhirnya aku bilang, Tuhan, aku minta maaf, aku minta ampun karena doa yang salah. Aku minta ampun karena aku tidak mengerti Engkau, tidak mengenal Engkau. Dan aku minta maaf karena aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Akhirnya aku bilang, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku sambil nangis, Tuhan, apa yang supaya kamu ingin aku lakukan? Apa yang membuat Engkau berkenan atas aku saat itu? Tuhan, apa? Kasih tahu aku. Aku mau bertobat, dia bilang, aku bilang gitu kan. Sampai akhirnya
Tuhan bilang, tiba-tiba ada lagi yang bisikin aku bilang, coba nyembah Tuhan, kamu kan bisa main gitar. Habis itu aku main gitar dan aku nyanyi. Aku nyanyi lagu yang biasa aku nyanyiin sama Zack itu, ya Bapa, Bapa ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Itu terus aku nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Pas waktu aku mau berhenti nyanyi itu, ada sesuatu yang mendorong aku untuk nyanyi itu terus. Jadi selama 3 jam, lagu yang aku nyanyiin tuh itu terus. Ya Bapa, Bapa ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Abis itu aku nyanyi itu sampai 3 jam. Dan aku nyanyi terus sampai 3 jam, tiba-tiba ada bahasa yang aku tidak mengerti keluar dari diri aku, yaitu bahasa roh. Pada saat itu aku belum bisa bahasa roh, dan akhirnya keluar dengan sendirinya. Aku bilang, tapi aku sambil nangis guys, aku tapi aku nangis, tapi aku bahasa roh, tapi aku ngerti gak sih apa arti bahasa roh yang aku lagi mau sampein ke Tuhan saat itu. Dan aku sampai teriak, aku sampai jadi kayak ada sesuatu yang terkonek gitu, kayak aku merasa ada DNA aku, jadi is my God. Aku merasa dia adalah Bapakku. Aku tersambung secara DNA-nya itu langsung kesambung gitu. Kayak aku aja sekarang merinding. Aduh, sorry guys. Terus tiba-tiba selama 3 jam itu aku berdoa, ada suatu ketenangan yang luar biasa yang ada di dalam ruangan kamarku saat itu. Aku ngerasain ada hadirat Tuhan yang begitu rupa, begitu kental, very thick di dalam kamar aku. Dan pada saat itu, detik itu juga aku gak mikirin Zack. Aku gak nafsu untuk doain Zack lagi pada saat itu. Belum. Tapi aku ngerasain bahwa, oh ini toh yang kowe mau Tuhan. Aku itu mau hatiku toh. Kowe itu mau aku toh. Oh alah, ini toh rasanya aku tuh mengenal engkau, ngalamin engkau tuh seperti ini. Dan begitu tiba-tiba aku langsung ngerasain cinta yang aku gak pernah rasain seumur hidup aku. Detik itu juga aku jatuh cinta sama Tuhan. Di dalam keterpurukan aku. Tapi itu adalah masa paling terbaik. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih tombol like-nya ya bro and sis, dan komentar kalian. Saya Johnny Gudel, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ciao. Oh iya, jangan lupa channel ini di subscribe dulu ya guys, agar kalian bisa mendapatkan informasi yang menarik dan aktual.